Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul untuk mata kuliah kepramukaan. Tak lupa, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Semapur. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Saya sendiri, Nur Rahma, dengan NIM 203141005 sebagai moderator, Khismatul Mu'alifah dengan NIM 203141009 sebagai pemateri 1, Huratul Aini dengan NIM 203141019 sebagai pemateri 2, dan juga Nurajim dengan NIM 203141028 sebagai pemateri 3. Tujuan pembelajaran dari perkuliahan pada hari ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengertian semapur. Yang kedua, untuk mengetahui latar belakang munculnya semapur. Yang ketiga, untuk mengetahui manfaat semapur. Sedangkan yang keempat, untuk mengetahui prinsip-prinsip semapur. Dan yang kelima adalah untuk mengetahui gerakan-gerakan semapur. Kepada para pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian semapor. Semafor atau dalam sebutan lain disebut dengan semafor merupakan perkembangan dari teknologi optik bangsa Kartago dan Romawi kuno. Semafor sendiri adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, dan juga sarung tangan. Informasi yang didapatkan dapat diperoleh melalui posisi bendera atau tangan. Saat ini, yang umum digunakan adalah bendera yang dinamakan bendera semapor. Bendera dan semapor modern. Bendera semapor menggunakan dua buah bendera yang berbentuk persegi, seperti ini, yang berukuran 45 kali 45 cm dengan panjang tongkat sekitar 55 cm. Bentuk bendera yang persegi itu merupakan pergabungan antara dua buah segitiga sama kaki yang berbeda warna. Ini warna merah dan orange, di mana letak warna merah selalu berada dekat dengan tangkai benderanya. Pada dua ujung bendera terdapat tali untuk mengikat bendera pada tongkat kayu. Orang yang ditugaskan untuk melakukan isyarat berdiri di tempat tinggi sekitar 2-3 meter di atas permukaan tanah. Warna bendera tergantung dari mana pesan itu dikirimkan. Jika dari darat, maka berwarna biru dan putih, dan jika dari laut, maka berwarna merah dan orange. Di Indonesia sendiri, warna yang umum digunakan untuk kegiatan kepramukaan adalah warna merah dan orange. Latar belakang munculnya semapor. Semapor merupakan program yang ditemukan oleh E.W. Dijkstra, seorang ilmuwan asal Rotterdam, Belanda, pada akhir tahun 1960. Lalu pada tahun 1967, E.W. Dijkstra mengajukan sebuah konsep di mana kita bisa menggunakan suatu variabel integer untuk menghitung banyaknya proses yang sedang aktif maupun tidak aktif. Tipe dari variabel ini dinamakan dengan semapor. Di tahun-tahun berikutnya, semapor banyak digunakan sebagai primitif dan mekanisme sinkronisasi yang lebih kompleks dan tinggi lagi. Sebagai contoh, monitor dan juga Java. Kebanyakan semapor juga dipakai untuk sinkronisasi dalam komunikasi antar device atau perangkat keras. Konsep semapor yang dibawa oleh E.W. Dijkstra terdiri dari dua subrutin, yaitu yang pertama, P, problem A-wait atau operasi wait. Yang kedua, V, Verhoeven atau operasi signal. Latar belakang munculnya semapor. Menurut Abdul Khalik, semapor diciptakan oleh seorang insinyur sekaligus pendeta asal Perancis bernama Claude Cap pada tahun 1790. Claude Cap menciptakan semapor bertujuan untuk kepentingan komunikasi militer pada saat itu, agar para anggota militer bisa dengan mudah berkomunikasi dengan jarak jauh karena alat komunikasi pada saat itu belum berkembang secara maksimal.
Claude Cup lahir pada 25 Desember 1763 di Boulogne, Prancis. Dia adalah cucu dari seorang baron Prancis. Claude dan keempat saudaranya yang menganggur memutuskan untuk mengembangkan sebuah sistem praktis stasiun relay Simapur, yaitu tugas yang diusulkan pada zaman kuno tetapi belum pernah terrealisasikan. Manfaat Simapur. Manfaat Simapur ada 3. Yang pertama adalah sebagai salah satu cara untuk melakukan komunikasi dari jarak jauh. Metode ini salah satu materi yang diajarkan dan harus dihafalkan oleh para anggota gerakan pramuka. Hal ini bertujuan agar para anggota gerakan pramuka tetap bisa melakukan komunikasi dari jarak jauh meskipun sedang berkemah di tempat yang terkendala oleh sinyal. Yang kedua adalah sering digunakan untuk kepentingan komunikasi militer. Metode ini digunakan oleh para anggota militer untuk komunikasi dari jarak jauh ketika mereka sedang berada di tempat yang susah sinyal. Yang ketiga adalah menyampaikan berita dari jarak jauh. Untuk menyampaikan berita dari jarak jauh, apabila menggunakan metode dari mulut ke mulut, pasti akan memakan waktu yang lama. Terlebih lagi apabila berita tersebut bersifat rahasia, maka bisa saja rahasia tersebut akan tersebar kepada orang yang tidak tepat. Jadi, agar berita tersampaikan dengan cepat dan tersampaikan kepada orang yang tepat, maka menggunakan metode Simapur ini adalah penyampaian berita dari jarak jauh yang tepat. Prinsip-prinsip Simapur. Suatu proses akan menunggu diproses setelah nilai integral berubah menjadi 0. Yang selanjutnya, proses tersebut akan dilakukan inkremen dengan melakukan penambahan 1. Simapur termasuk variabel bertipe integral yang disampaikan oleh 2 automatic standar, yaitu sinyal and wait. Terdapat 2 operasi di Simapur yang diberi nama down and up. Untuk merumuskan sandi angka sebelum memulai sandi, maka seharusnya diawali dengan sandi pula nomor, dan jika ingin kembali merumuskan sandi huruf, maka patutnya diawali dengan membuat sinyal J. Gambar di atas merupakan simbol-simbol dalam Simapur yang diterjemahkan menjadi huruf dan angka. Sandi lain yang sudah biasa digunakan seperti simbol UR artinya berita siap dimulai, simbol K artinya siap menerima berita, simbol E 8 kali artinya error atau ada kesalahan, simbol INI artinya ulangi, simbol AR artinya berita selesai, simbol R artinya dapat menerima dengan baik, simbol AS artinya tunggu, simbol MK artinya geser kanan, simbol ML artinya geser kiri. Gerakan Simapur. Salah satu cara yang mudah untuk menghafal kode Simapur ialah dengan metode jarum jam. Letak tangan disusun dalam lingkaran dengan diberi nomor seperti gambar di samping. Dapat dilihat dari gambar tersebut, jika gerakan Simapur bergeser perlahan-lahan sesuai dengan arah putaran jarum jam apabila dilihat dari sisi penerima pesan. Mengirim dan menerima pesan hanya dapat dilakukan pada jarak kurang lebih 200 meter atau sejauh yang dapat dilihat oleh mata. Isyarat sandi Simapur dapat dilihat pada tabel di atas. Bisa kita lihat bahwa pengirim hanya menggunakan gerakan lengan atas untuk mengirim pesan, sedangkan siku dan pergelangan tangan harus tetap lurus. Posisi kaki harus tegak namun tetap fleksibel untuk melakukan gerakan dan tidak boleh kaku. Untuk penerima pesan, agak sedikit berbeda dalam membaca pesan dari pengirim, karena posisi bendera untuk penerima pesan adalah kebalik dari pengirim pesan. Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa gerakan Simapur terdiri dari 30 formasi yang masing-masing melambangkan huruf, angka, atau bahkan isyarat tertentu. Bisa dilihat dari gambar di atas. Cara cepat untuk belajar gerakan Simapur adalah dengan mengetahui prinsip arah putaran jarum jam yang sudah kita bahas sebelumnya. Coba kita lihat dengan baik-baik.
Dari gambar itu kita lihat gerakan semapur bergeser dari perlahan sesuai dengan putaran jarum jam apabila dilihat dari sisi penerima pesan. Jadi, cara mudah untuk menghafal gerakan semapur adalah dengan membayangkan kalau kita sebagai pengirim pesan adalah sebuah jarum jam yang bergerak mengikuti arah putaran jarum jam. Coba kita lihat dari video di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya pada forum diskusi yang telah disediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.